Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mas Hengki. Oke, selamat pagi semuanya. Habis ini kita mau nonton yaitu tentang videonya Dr. Tifa. Dikabarkan Dr. Tifa menghilang sejak beberapa hari kemarin ya, karena mungkin ketakutan ataupun gimana. Yang jelas kita dengarkan dulu komentar dari para netizen juga, dan di situ juga ada penjelasan dari pengacara Dr. Tifa tersebut. Oke, bagaimana videonya? Kita saksikan. Oke, dan let's go. Ibu Tifa, rahimakumullah. Saya yakin dimanapun engkau berada, stay tuned, stay in the struggle, don't go anywhere, accompany us. Kita berjuang bersama-sama, merdeka! Teman-teman, dikabarkan Tifausia Tia Sukma atau Dr. Tifa menghilang dari pemberitaan di media-media sosial. Dan ini tentu saja kita tidak tahu keberadaannya di mana, tetapi pasca terjadinya apa yang mengagetkan bagi trio kuek-kuek, yaitu Roy Suryo, Rismond, dan Tifa atau teroris, ya, yang secara khusus terjadi perpecahan di antara ketiganya karena Rismond kemudian mengajukan fasilitasi dari para penyidik untuk menerima atau mendapatkan restoratif justice. Bahkan pertemuan yang terjadi antara Rismond dan Pak Jokowi pada kemarin hari itu menyentak dan sekaligus mengagetkan kita semua. Bahkan hari ini tambah kaget ketika bukan Rismond yang meminta audiensi, tetapi justru adalah Mas Wapres Gibran yang mengundang Rismond ke istana Wapres untuk bertemu dengan Wapres Gibran di istana. Dan ada percakapan-percakapan yang disampaikan oleh Rismond yang membuat kita sekarang tahu bagaimana posisi sosial dan posisi politik dari seorang Rismond terhadap apa yang dulu ia yakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu 11.000 triliun % palsu dan ijazah Wapres Gibran khususnya SMA itu adalah palsu. Bahkan dalam bukunya Gibran and Games ia katakan Wapres tak lulus SMA. Tetapi bukan kita yang membayangkan bahwa Wapres Gibran akan emosi dan kemudian begitu tanpa kontrol untuk mengendalikan kemarahannya. Kita justru menemukan sosok yang berbeda. Dan inilah yang saya ingin katakan, teman-teman, sosok Gibran itu memberikan ujian kepada siapapun yang justru menjadi lawan politik dari para politisi dan aktivis GAEK yang sudah uzur, yang justru seringkali tampil tidak bisa mengendalikan diri dan justru berteriak sana-sini, bahkan membuat semakin parah situasi ini dengan ancaman melalui cacian makian yang dinarasikan di media sosial kita. Wapres Gibran mampu mengendalikan diri dan Wapres Gibran menunjukkan bahwa ia adalah orang yang memang tidak salah dipilih oleh Presiden Prabowo mendampinginya dan menang bersama pada Pilpres dan Pilwapres 2024 yang lalu. Teman-teman, mengapa saya mengajukan tesis bahwa Tifa itu hilang di telan bumi? Karena saya punya keyakinan, tetapi keyakinan ini masih harus dikonfirmasi bahwa mungkin orang yang segera akan mengajukan restoratif justice itu adalah Tifausia Tia Sukma. Saya punya keyakinan yang itu dapat kita konfirmasi dari banyaknya hal yang bisa kita jahit sebagai sebuah informasi yang saling terhubung. Dan inilah yang saya ingin katakan, ketimbang Roy Suryo, maka Tifa itu paling mungkin dan paling membutuhkan apa yang disebut sebagai restoratif justice, bahkan bertemu dengan Bapak Jokowi dan Bapak Gibran
dalam kesempatan di waktu. Kan penelitian ongoing, nggak pernah selesai. Jadi artinya moga-moga nanti dia dapat penelitian lagi. Nah, koplak. Lucu. Kejebak dengan omongan dewe. Ya ini hati-hati kalau orang yang mengumbar sakit hati, mengumbar mulutnya itu dia tidak terasa kalau terjebak dengan omongannya sendiri. Loh kok iso penelitian masih ongoing dan tidak selesai-selesai? Kok bisa menyimpulkan bahwasanya ijazahnya itu asli opo palsu? Kok iso? Penelitian belum selesai kok bisa menyimpulkan? Lo dari sini lo. Makanya tolek duwe cangkem iku, lek arep ngomong kalau mau ngomong itu dipikir sehingga kamu terjebak dengan kata-katamu sendiri. Lah dari sini. Kalau orang yang pikirannya waras, pinter, ya, apalagi mahasiswa, paham. Lah penelitian masih ongoing belum selesai. Bagaimana bisa menyimpulkan bahwa ijazahnya ini palsu? Itu loh. Ya alhamdulillah yang dapat hidayah itu Rismon. Karena Rismon sudah mengakui bahwasannya penelitiannya ini ada kesalahan. Ya lu aja Roy yang enggak paham, lu aja yang ngeyel. Harusnya Allah tuh memberikan hidayah buat kamu. Rismon ini sudah dapat hidayah dan sudah tahu memang penelitiannya itu masih ongoing. Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa ijazahnya palsu? Itu loh. Kamu tuh kejebak loh dengan kata-katamu sendiri. Jangan memalukan. Memalukan. Kasihan itu loh pendukung-pendukungmu. Ya, begitu antusiasnya mendukung kamu, dimana mereka itu tidak ikut penelitian. Yang penelitian itu kamu, Rismon dan Tifa. Harusnya kamu tuh kan orang pinter-pinter. Pintermu ku sundul langit, paling pinter di seluruh Indonesia. Kabeh wong ku goblok kabeh di matamu. Tapi kok ya iso kejebak dengan kata-katamu sendiri. Di mana-mana itu kalau penelitian itu masih on proses, kita tidak bisa menyimpulkan. Wong sing on proses kok iso-isone menyimpulkan. Oh ijazahnya palsu. Begitu disimpulkan ijazahnya palsu, malah mencari-cari ya sumber untuk mendukung kepalsuannya. Itu kan juga bener. Ini kalau seandainya kamu ditanya oleh hakim, ya wes masuk lu ya. Masuk lu ke penjara pakai baju Shopee. Pakai baju oranye. Nah, karena kamu tuh terlalu mengumbar kebencian dan sakit hati sehingga nggak kontrol apa yang kamu omongkan. Penelitian ini nggak akan selesai loh, wis genah nggak akan selesai kok yo iso-isone menyimpulkan ijazahnya palsu teko endi. Iki goblok tenan no. Ya, orang-orang pinter yang yang waras ini dibuat terheran-heran yo ndelokno Roy Suryo seperti ini. Beda loh ya sama orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang benci. Itu wis gak waras itu. Ya, wis gak waras. Kayak pendukung-pendukungnya tuh opo yo ngerti. Apa ya tahu bahwa penelitiannya on proses kok bisa-bisanya menyimpulkan ini asli opo palsu. Pengikutnya kur haho. Nah, ditambah lagi jenderal-jenderal ya, saya nggak ikut penelitian, yo kok mau-maunya mendukung penelitian yang belum selesai dan sudah menyimpulkan ini kan yo koplak toh guys. Ada putih ke depan keraton Cilik, Raja Licik depan Jokowi itu. Lah ya guys, katanya bulan Ramadan itu setan-setan diikat. Lah kok ini ucul satu lepas satu guys. Dimana di bulan Ramadan ini kudunya fokus ibadah, menenangkan hati, menenangkan emotionally. Lah iki gibah jalan terus, jelek-jelekan jalan terus. Setane wis diikat ya. Ini saking pintere setane ini ya, mempengaruhi seorang ulama Sengkuni ini. Padahal dia tuh ceramah loh, pas terawih tuh ceramah kemana-mana loh. Lah kok yo dek iki ora iso nggak bisa menahan diri
untuk orang gibah menjelek-jelekan di bulan puasa. Sepangga gasor terus, sepangga menjelek-jelekan, memfitnah, menghasut. Setannya sudah dibelenggu. Nah, karena ini ajarannya setan ini selalu dia ikuti, mengumbar ya kebencian, mengumbar sakit hati, ya wis seperti ini. Percuma no mbah, awak mulai ceramah rono rene lek nggak bisa memberikan contoh yang baik. Pompong seurep mbah, fokus ibadah, kembali ke jalan yang benar. Tutur katanya ini kalau bisa itu dihentikan, karena ini ujianmu paling yo mbah. Yo muga-muga untuk hidayah. Ceramah kesana kemari mengatakan koyo koyo pinter-pinter, tapi dia sendiri gak bisa melakukan apa yang dia bicarakan. Kasihan deh lumba, matimu kok koyo opo. Setan aja mengakui kalau dirinya ini benar-benar setan, ya, karena cemburu dengan manusia, tugasnya menggoda. Nah, ini yang bahaya, manusia yang sudah tergoda setan tapi tidak merasakan, yogi lebih jahat manusia yang jadi setan daripada setannya dewi. Poso jalan terus, lek isu sampai awan poso, bengi sore berbuka, gibah jalan terus gitu ya. Masya Allah ya Rob, subhanallah, astagfirullahaladzim. Orang ini alim ulama yang tidak bisa mencontohkan apa yang diceramahkan sebenarnya, guys. Membuang, ada yang mau membakar, ada yang mau Ya syukur rasakno. Dari awal saya kan udah bilang buku itu tidak layak untuk dibeli. Secara agama buku itu haram untuk dibeli. Karena buku itu mencontohkan bagaimana orang itu memfitnah, menjelek-jelekan, menghasut dan menghujat. Buku itu tidak layak untuk dibeli. Karena panggah ngeyel, ya udah akhirnya Allah bertindak, Tuhan yang bertindak untuk menghentikan semuanya. Ya syukur rasanya. Kalau dari sini para pembenci gak sadar, ya itu masalah elu. Kalau saya tahu dari dulu respon seperti ini, saya nggak bakalan ini itu, ya salahmu dewe kowe goblok. Kudune iki mikir, orang itu jangan mudah terprovokasi lah jadi jurnalis ya jurnalis. Wes ngerti hal ini jelek, panggah diteruskan. Mana ada sih seseorang itu kalau melakukan hal haram itu tidak terjadi musibah? Ya inilah akibat jualan buku haram, koar-koar kesana kemari. Semua itu atas izin Allah, bahwasanya apa yang kau jual itu haram. Nah sekarang tanggung tuh akibatnya, gara-gara jualan buku haram, menjelek-jelekan, menghasut, memfitnah orang lain, dalam hal ini wakil presiden yang masih menjabat, dalam hal ini Pak Jokowi. Dan orang yang kau jelek-jelekan itu diam, hanya melakukan pencemaran nama baik, tidak membalas koar-koaranmu kesana kemari kayak wong bingung, panik. Sudah jelas penelitiannya ini ya nggak tepat, sik panggah didukung. Emangnya kamu tuh cari panggung aslinya kamu tuh cari panggung di mana kamu tuh bukan siapa-siapa dan tidak pernah tahu lu siapa. Akhirnya dengan mendukung orang-orang yang salah dan kamu juga mudah terprovokasi, jadinya viral, dapat cuan, ya kan? Sekarang rasakan apa yang kau tanam kau tuai, jualan buku haram. Dari awal saya udah ngomong, buku itu tidak patut untuk dibeli karena haram. Rasakan. Andaikan saya tahu. Aslinya wis ngerti, matamu wis ngerti, tapi hatimu tuh ya tertutup. Hanya itu aja. Kamu sebenarnya paham, tapi kamu pura-pura gak paham. Hati kecilmu mengatakan itu nggak benar, tapi kamu terjang aja. Jadi silahkan, apa yang kau tanam kau akan tuai juga. Akan distigma oleh masyarakat tidak konsisten, atau bahasa lainnya hari ini pengkhianat. Stigma masyarakat yang mana, Pel? Masyarakat pembenci, masyarakat yang sakit hati, gerombolan para pembenci, ya jelas dong. Rismon,
karena Rismon mendapatkan hidayah dari Allah, bahwasanya Rismon melihat kebenaran dan minta maaf. Nah, jelas bagi masyarakat para pembenci dikatakan Rismon itu pengkhianat. 4 tahun loh berjuang bersama-sama, berjuang menghujat, memfitnah, menjelek-jelekan, menghasut. Nah, kurang apa? Sampai bikin buku yang isinya kejelekan Pak Jokowi. Nah, kurang apa? Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu dan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa, hanya melaporkan atas pencemaran nama baiknya, ya. Dan Pak Jokowi setelah itu diam. Apa yang terjadi? Nah, mungkin Rismon dapat hidayah dari Tuhan sehingga Rismon mengakui kesalahannya dan dia mengakui bahwasanya penelitiannya itu ada kesalahan. Ya. Dari dulu hingga sekarang jadi penelitian itu kan harus dari sumber aslinya, nggak bisa hanya melalui uploadan, hanya melalui media sosial, ya nggak bisa. Tapi kan bagi kalian itu hal yang memungkinkan, ya teruslah berjuang untuk kebenaranmu. Tentulah bagi masyarakat para pembenci mengatakan Rismon itu pengkhianat, tapi tidak untuk masyarakat yang tidak memiliki tendensi apa-apa, tidak memiliki kebencian. Kita menilai bahwasannya Rismon itu gentleman. Seorang Rismon mau minta maaf, mau berdamai dan mengakui kesalahannya, luar biasa. Dimana selama ini dia menghina Pak Jokowi, menjelek-jelekan segitunya. Kita taunya Rismon itu ya orangnya keras. Nah, tapi apa yang terjadi? Hanya Tuhanlah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Hanya Tuhanlah yang memberikan hidayah. Dari situlah Rismon melihat kebenaran, ya. Tapi kamu mengatakan ini musibah, memberikan stigma masyarakat dari masyarakat para pembenci, Rismon itu pengkhianat. Ya jelas dong. Lawang kamu tuh masih belum diberikan hidayah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yo, Pel, Rismon itu mungkin juga orang beragama. Sehingga kalau merasa dirinya salah, ya, nggak akan bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau dia tidak minta maaf. Itulah yang seharusnya orang beragama melakukan hal itu. Kalau merasa dirinya bersalah, pastilah dia minta maaf. Kamu kan ulama, harusnya ngerti dong masalah ini. Ya karena dia memiliki hidayah dari Tuhan dan mengakui kesalahannya, ya jelas karena mungkin dia orang beragama sehingga dia minta maaf. Dan ini masalah buat lu. Perjuanganmu semakin ketir-ketir setelah Egy Sujana, DHL, Rismon. Nah, sekarang kalau kamu kekeh dengan pendapatmu, ya teruskan, lanjutkan. Kita tunggu di pengadilan. Hei, jangan sampai kecolongan lagi. Ada Roti, Roy Suryo dan Tifa. Kasih motivasi. Karena saya lihat itu wajah mereka tuh juga kepengen mengikuti Rismon. Ya. Kalau Roy Suryo ya belum tentu ya nanti dikasih RJ apa enggak karena dia mantan napi. Ingat, Roy Suryo mantan napi. Kemungkinan untuk mendapatkan RJ tidak tahu, mungkin tidak akan bisa dapat karena mantan napi. Nah, ya ingat itu, Pel. Nah, jadi jangan sampailah Roy Suryo nanti sujud ke Pak Jokowi minta maaf. Bagimu nanti pengkhianat lagi. Nah, ya, jadi tolong kasih tahu untuk Roy Suryo, jangan minta RJ, memalukan. Nah, kalau mereka nanti ikuti jejaknya Rismon, nah klienmu sopo? Jangan-jangan kamu juga sendiri yang datang ke Solo minta maaf. Salah marah siapa? Nah, itulah teman-teman ya, keterangan mengenai Dr. Tifa tersebut. Dan bagaimana menurut teman-teman semuanya? Karena Dr. Tifa saat ini juga menghilang. Oke, ambil hikmahnya. Saya selalu salam buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.